Baik, selamat pagi Mbak Kalista. Pagi Kak, Oke, baik. Mbak Kalista, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah beberapa hari ini sedikit baik sih bisa dibilang gitu. Oke, Mbak Kalista hari ini sini naik apa Mbak? Tadi naik motor kebetulan eh, itu tadi habis nganter barang ke rumah kakak jadi sekalian deh naik motor. Sekarang apa itu Mbak? Kemarin waktu pulang paketnya ketinggalan jadi tak titipin ke kakak gitu makanya tak ambil tadi barusan Oh, paketnya ketinggalan di di, rumah apa? di rumah. Di rumah sini. Enggak, di rumah saya Bojonegoro. Nah, Nah, terus kakak itu habis dari luar kota lewat Bojonegoro, jadi tak titipin sekalian gitu. oh, sekalian suruh ambilin gitu. Mm. Terus ini ngambil barang. Mm. Oh, berarti ini sudah mampir ke kos apa belum? Belum ke kos sih. Berarti masih di motor ya? Kan? Masih di motor. Oke, Mbak Kalista hari ini nggak ada jadwal perkuliahan kah? Hari ini nggak ada, alhamdulillah kosong. Enggak kosong. Hari Senin loh ada. Iya, Emang kosong gitu. iya kosong. Terus kuliahnya biasanya harinya Hari Selasa sampai Jumat sih Pak. sampai Jumat. Iya, Oh, oke. Kalau Sabtu? Sabtu Minggu weekend ya, jadi libur. Oh, oke. Ya udah. Terkait weekend ya? Iya. Iya sih, Sabtu di sini. Mm. Tapi emang ini ya, di mbaknya kemarin kampus Unesa ya kalau nggak salah. Iya, saya juga sempat konseli di sini kan kemarin kapan itu berapa bulan yang lalu. Ya. Biasanya emang Unesa itu Sabtu libur apa gimana? Ya kalau ada yang dosanya agak rese ya Sabtu Minggu ada yang masuk sih Pak. Ada yang masuk? Ya saya duduk gini boleh ya? Nggak apa-apa, santai saja, bebas. Gitu. Sabtu yang resenya gimana? Ya kalau weekend kan maunya kan istirahat atau enggak yang nyicil tugas yang lain. Tapi Iya. itu ya ada dosen yang minta masuk online walaupun online kan tetap harus on cam ya Pak ya. Iya, Harus on cam. persiapan juga harus duduk. Nah kayak gitu tuh kayak ya Allah weekend masuk kudu naik kelas kayak Iya, gitu loh iya. Pak. Kayak males. Emang gitu sih. Ya, tapi sekarang ini ya ada kelas online gitu. Mm-mm. Oke, kalau dulu kan jadwal ya nggak bisa mendadak gitu ya. Iya. Jadwalnya belum gadget belum seharus sekarang gitu. Mm-mm. Oke. Memang biasanya ada ini kan dosen yang setiap saat minggu atau pokoknya sering lah Sabtu ada jadwal kuliah diganti. Enggak sih, mungkin karena orangnya mungkin apa ya, kayak enggak jadi dosen di UNESA aja, mungkin kayak nyambi jadi apa gitu, rektor atau apa gitu. Jadi mungkin orangnya sibuk, jadi minta diganti hari Sabtu atau Minggu gitu. Ada ya berarti yang sering. Iya ada, terus kadang juga jamnya tiba-tiba pindah kayak Sabtu pagi ya jam 7 sampai jam 8.40. Nah nanti itu tiba-tiba tuh kayak ganti jam 1 sampai jam 3 lah, itu kan waktu orang tidur ya Pak ya, waktu orang istirahat, jadinya tuh harus on cam lah, itu kayak males banget. Habis jam 1. Mm-mm. Habis jam 1 nanti pindah jam maghrib ya. Ya pindah-pindah gitu lah Pak. Setelah maghrib jam 9 ya. Iya. Gak tidur-tidur nanti. Nggak gitu tidur ya. nanti. Mm. Maaf saya batuk. Iya. Memang ini ya apa cuacanya kan lagi perubahan musim. Kemarin sempat di Surabaya itu telat hujan ya kalau nggak salah. Iya panas terus. Di Bojonegoro itu memang hujannya ini udah dari yang lalu atau ya kayak Surabaya ini. Udah badai malah Pak. Udah ada. Hujan es katanya kemarin. Masa Iya kemarin kapan gitu hujan es katanya. hujan es? Mm-mm. Es kristal apa es? Ya kayak es kecil-kecil gitu loh Pak, kayak kerikil gitu loh. Kok bisa? Nggak tahu. Itu ya ini udah di apa ya? Udah masuk berita. Nggak tahu, diceritain sama tukang sayur di rumah saya. Oh, wow. Iya. Tukang sayur di rumah. Berarti sudah sempat ke Bojonegoro. Ya udah sempet pulang. Awal bulan kan biasanya belum dapat uang ya Pak. Nah itu minta uang sekalian pulang. Kalau pulang sekarang biasanya kereta. Kadang kereta tapi lebih sering naik bis. Soalnya kos saya kan pindah
Nah kalau naik Gojek ke kos dari stasiun itu agak jauh dan itu kayak biayanya lebih baik naik bis, itu lebih murah naik bis gitu. Oh. Kalau stasiun di sini naik ke Tandes. Enggak, saya ke Kandangan. Pandangan itu sebelah mana? Tandes agak lurus dikit. Lurusnya berarti ke arah timur apa ke arah? Ke arah sana Pak, utara. Oh, ke utara. Persis itu. Oh. Kalau barat kan sana, ya kan? Pokoknya arah Benowo. Kan Benowo. Iya, itu. Oh, arah Benowo berarti ke barat ya sih. Iya kayaknya. Kan ini misal jalan rayanya Tandes itu ya. Ah, Ini stasiun Tandes yang kecil itu kan. ya, Arahnya ke sini. ya. Lurus. Kira-kira ke barat kalau nggak salah ya. Barat kayaknya. Ke arah Benowo. Kalau dari sini kan sana utara. Memang Tandes nggak ada atau gimana? Ada, cuma lebih dekat Kandangan Pak. Dari kos saya yang baru. Sekarang kalau kita masnya di mana? Di Jeruk. Jeruk itu berarti masuk Lakar Santri. Betul. Justru ke Bungur sama ke Kandangan lebih jauh ke Kandangan. Saya nggak naik dari Bungur Pak. Soalnya kalau naik bis di Bungur itu jauh lebih mahal. Oke. Iya Naiknya? kayak kalau di Bungur itu 40.000, 45. Kalau di Oso Wilangon itu 30.000. So Iya, Oso Wilangon. sebelah mana itu Pak? Tambah Oso Wilangon Pak. Tahu nggak? Tambak Yang Oso biasanya Wilangon. pabrik-pabrik. Sama Lakar Santri ke arah. Oh, masih lurus Pak. Nggak lewat situ. Pasar Turi. Hmm. Itu masih lurus lagi. Hmm. Itu Oso Wilangon. Ya. Ya, kemarin saya itu sempat ke Pasar Turi juga. Oh. Jalan Semarang. Oh ya, yang buku-buku itu ya. Itu kan benar-benar sebelumnya stasiun Pasar Turi kan. Banyak jualan buku-buku itu. Saya beli buku kayak kemarin buku bahasa Inggris deh, sama buku kamus, terus buku bahasa Inggris sama ada buku terkait konseling juga, karena kan ya walaupun sudah bukan praktek ya tetap belajar gitu ya. Iya. Dan memang di sana kebetulan harganya yuk, kalau saya bilang murah ya karena kan memang saya sering lihat di sosial media ataupun di platform jualan e-commerce. Sebenarnya harganya sih ya terbilang cukup murah ya, maksudnya di e-commerce sama di Jalan Semarang itu sama, relatif sama harganya. Dan ada toko offline yang nyanyi e-commerce itu termasuknya murah gitu. Walaupun memang sih ya di sana buku-bukunya enggak 100% semua ori. Iya. Ya. Soalnya murah Pak, jadi jarang ori gitu. Ada pun yang ori itu juga biasanya ini bekas. Ya saya nggak tahu ya kok bisa ngumpulin semua buku bekas tapi ori kok sebanyak itu tuh. Saya juga nggak tahu mana. Lihat keren sih. Mungkin ya dapat supply dari mana. Kalau di Bojonegoro juga ada sih Pak jualan buku gitu, buku bekas itu ada orang yang jualin emang, kayak misalnya saya gitu ya punya koleksi komik gitu kan, zaman dulu kan banyak tuh koleksi komik, nah itu bisa dijual ke orang itu gitu, jadi itu jual beli buku gitu orangnya. Jual beli buku. Jual pulang barang-barang lama itu. Jual buku lama dan nanti kan sama orangnya dijual lagi gitu. Kayak ini ya, apa yang karakter di Upin Ipin itu, surat kabar lama. Oh, siapa itu ya namanya? Atom. Iya. Ya itulah pokoknya. Oke Mbak. Oke. Baik ya Pak. Tadi ngobrol-ngobrol sempat lumayan lama ya. Iya. Oke, kita akan mau mengadakan sesi konseling ya hari ini sesuai kesepakatan kemarin lusa Mbak sampai jasa. Kemarin lusa janjinya tuh kan jam 9 ya Pak, tapi kan karena tadi saya beli barang terus bilang ke Pak Akbar kalau jam 11 aja. Oh gitu, oh iya kemarin. Oke, jadi kan tema konselingnya kita sepakati juga hari ini. Nggak apa-apa ya, memang kejadiannya molor tadi terkait ngambil barang. Terus
kita kemarin juga sempat bahas sesinya. Dulu Mbak Kalista juga pernah ke sini dan udah selesai ya permasalahannya. Sekarang ada konseling baru, satu sesi aja tuh sekitar 30 sampai 35 menitan aja ya Mbak ya. Boleh. Oke, terus berarti tadi mungkin Mbak Kalista lupa terkait konseling gimana, saya jelaskan lagi ya mungkin ya. Sesi konseling yang kemarin Mbak Kalista kesini ya, kita akan ada konseling di mana. Oke, jadi konselingnya ini nanti bersifat rahasia ya. Jadi Mbak Kalista boleh terbuka, boleh ya pokoknya bebas saja di sini. Tidak perlu risau untuk nanti takutnya dibicarakan di luar gitu. Mbak Kalista ya juga boleh kok di sini teriak-teriak karena emang di sini suaranya udah atau mungkin mau bertindak seperti apa bebas di sini. Oke Pak. Oke. Oke Mbak Kalista, mungkin kurang lebih seperti itu ya pembukaannya. Mbak Kalista sudah siap ya kira-kira? Sudah. Ya, baik. Mungkin dari permasalahan kecil dulu nih, atau mungkin apa yang perlu diceritakan hari ini? Mulai dari mana? Silakan. Sebenarnya tuh masalahnya tuh menurut saya tuh nggak terlalu berat, tapi itu membuat kepikiran gitu loh Pak. Oh iya. Ya, jadi tuh sebenarnya hampir mirip sama permasalahan saya beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke akademik. Jadi tuh saya tuh selalu berpikiran negatif gitu loh Pak sama orang lain saat saya presentasi gitu di depan kelas. Nah, jadi tuh kayak biasanya tuh kan kalau presentasi tuh saya gugup ya di depan kelas tuh. Iya. Nah, terus tuh kayak biasanya kan melihat sekitar gitu kan. Nah, kadang tuh ngelihat teman-teman tuh kayak ngomong-ngomong gitu kan. Nah, saya kira tuh mereka tuh ngomongin saya gitu loh Pak. Kayak kan takut kalau misalnya jangan-jangan nih temanku ngomongin aku ya karena presentasiku salah kayak gitu. Terusan selain itu juga saya tuh apa ya Pak ya, kayak kalau dilihatin orang kan tadi ya takut aku salah, jadinya tuh kalau salah sedikit itu takutnya tuh semua presentasiku sama teman-temanku, presentasi kelompokku tuh gagal, dan itu gara-gara aku kayak gitu. Masalah presentasi ya. Iya. Mbak Kalista, yang dirasakan Mbak Kalista ketika presentasi tersebut, takut gagal seperti halnya tadi, takut gagal, tertawain, sering merasa dilihat gitu ya Mbak. Itu yang dirasakan tidak percaya diri atau cemas atau bagaimana nih kira-kira? Ya, tidak percaya diri juga iya, cemas juga iya, Pak, tapi lebih ke condong ke tidak percaya diri sih. Oh gitu. Iya. Kira-kira kenapa nih Mbak Kalista kok tidak percaya diri, kenapa? Karena ya tadi Pak, waktu saya ngomong gitu kan teman-teman kayak pada ngeliatin gitu kan ya Pak. Nah itu takutnya tuh ditertawain gitu loh. Jadi tuh saya kayak apa aku salah ya? Apa aku salah ngomong gitu. Terus kayak apa aku kurang belajar saat presentasi ini. Jadi ya omonganku tuh ada yang salah kayak gitu. Itu nggak percaya diri untuk menyampaikan tadi presentasi aku, materi aku gitu di depan kelas. Oke, tapi setelah presentasi, saat presentasi aman kan? Maksudnya udah tidak percaya diri ya udah. Apa saat presentasi jadi gagal buku apa jadi kayak udah nggak bisa apa-apa gitu Mbak? Lebih ke kayak ngomong saya tuh terbata-bata gitu loh Pak. Gitu. Ya kayak lidah saya tuh kesleo gitu loh ngomongnya tuh. Jadi lebih ke gugup ya, jadi ya. Ada cemasnya dikit ya? Cemas kayak boleh Bapak jelasin nggak kayak indikator cemas itu menurut Bapak gimana? Cemas, mungkin kayak merasa bahwa nanti kayak jantungnya dekat darah, terus juga mungkin kalau saat ini ya cemas yang parah itu kan bisa sampai kepala kelingan gitu. Tapi kalau rendah ya cuma berdebar-debar terus pikirannya kemana-mana, nggak bisa fokus gitu. Jadinya kan Bisa dibilang iya sih, cemas dikit, gugup tadi sih. Mbak Kalista pas presentasi ini merasa bahwa di
padang teman-teman 100% kayak nyorot gitu kan. Kayak tertuju banget gitu loh Pak, memandang saya tuh kayak takut salah kayak gitu. Terus fisik-fisik itu biasanya mikir kan, bahwa teman-teman lu ngomong Mbak Kalista iya. gitu. Tapi nggak tahu sih kalau mereka ngomong hal lain, tapi kan menurut saya tuh mereka ngomongin saya gitu loh Pak, soalnya setelah Iya. bisik-bisik tuh kayak melihat saya gitu loh. Ya. Oh. Oke, menurut Mbak Kalista gitu. Terus juga saat itu hukum jadi presentasinya gagal hancur total gitu ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa sih Mbak. Ya emang, ya sebenarnya bukannya nggak apa-apa, cuman ya ini suatu yang bisa diselesaikan kok gitu. Emang ya. Awal mula Mbak Elsa berapa semester kuliahnya? Semester 3 Pak. Sekarang semester 3? Iya. Udah semester 3. Oke, nggak apa-apa Pak. Oke, jadi yang menyebabkan kepercayaan itu jadinya Mbak Elsa cemas nih. Sedikit cemas, gugup, terbata-bata karena Mbak Kalista ngomong bahwa teman-teman semua ngeliatin Mbak Kalista. Tapi Mbak Kalista apa pernah mikir bahwa kan emang presentasi harus gimana ya, materinya kan harus melihat materinya, ya paham kan harusnya gitu ya Pak. Apa pernah berpikir seperti itu atau gimana nih? Pernah ya Pak, kalau mereka melihat saya ya mungkin karena saya presentasi, cuma ya kadang tuh kayak mereka tuh kayak kan pasti kan ada yang ngomong-ngomong sendiri ya Pak ya, pasti kan ada ngomong-ngomong sendiri sama temannya. Nah itu tuh saya merasa mereka itu ngomongin saya gitu. Terus soalnya kan yang lain memang melihat saya presentasi, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin bisik-bisik gitu kan. Nah saya tuh memandang mereka tuh kayak, waduh kayaknya ngomongin aku deh, kayak aku salah deh presentasi tadi kayak gitu. Ini masih kayaknya. Iya, masih kayaknya pikiran saya doang. Oh iya. Bukan kenyataannya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi ya, tapi kayaknya ya Pak. Kalau dibalik kayaknya nggak ngomongin Mbaknya deh. Itu gimana? Enggak deh Pak, kayaknya ngomongin saya deh. Loh, kok kayaknya itu gimana ini? Kayaknya enggak kok Pak. Nggak Tapi mikirin kan Mbaknya. pikiran saya kayaknya mereka ngomongin saya Pak. Gitu. Tapi pikiran Mbaknya ini apakah ada datanya bahwa ngomongin Mbaknya? Nggak perlu data Pak, baik melihat mata. Melihat fakta, insting. Nanti Mbak Kalista percaya insting Mbak Kalista 100%. Oh iya, ngomongin saya berarti dis langsung ngomongin. Gitu. Oke. Terus nanti juga bahwa setelah ngomongin terbata-bata presentasinya gagal. Mbak Kalista sudah gini berapa? Mulainya dari semester berapa? Apanya Pak? Gugup gini, merasa negatif. Beberapa hari ini aja sih. Oh, berapa hari? Biasanya nggak terlalu peduliin teman-teman mau dengerin saya atau enggak, tapi beberapa semester 3 ini saya tuh kayak lebih sering memperhatikan teman-teman gitu loh. Sebelumnya tuh semester 1 sama 2 tuh kayak bodo amat, yang penting aku presentasi kayak gitu. Semester 2 awal apa semester 2 akhir? Semester 3 awal Pak, saya 3 baru awal. memperhatikan teman-teman saat presentasi. Oke. Apakah ada faktor yang melatar belakang bahwa kok semester 3 awal baru mulai gitu? Apa mungkin Mbak Kalista lebih cukup memperhatikan Mbak Kalista semester 3 jadinya lebih sadar kalau oh kayaknya aku gini deh, sangkanya gitu. Karena apa ya, kalau semester 1, semester 2 tuh kayak saya nggak peduli teman-teman mau dengerin saya presentasi atau enggak. Dan itu tuh kebanyakan itu ngelihat di layar gitu loh Pak. Jadi tatapan saya tuh ke layar, bukan ke teman-teman. Nah sedangkan semester 3 ini kan harus memahami materi gitu kan. Jadi kan lebih kayak disampaikan kepada teman-teman kayak ya kayak gitu kan. Nah jadi kayak lebih terpaku sama teman-teman. Kalau sebelumnya kan enggak, lebih terpaku sama layar kayak gitu. Sebelumnya semester 1-2 apa juga pernah berpikir bahwa diomong gimana nggak pernah berpikir karena emang nggak melihat ke layar. Oke. Tapi saat presentasi semester 1-2 apakah gagal presentasinya?
Enggak, sejauh ini kayaknya aman-aman aja deh. Udah aman-aman aja tuh. Kan nggak benar-benar gagal kan. Justru sekarang lebih improve. Harusnya malah lebih bagus tuh presentasinya. Harusnya ya. Harusnya. Coba deh Pak, kan harusnya kan lebih ini ya, upgrade itu harusnya ketika upgrade itu berarti nilainya lebih gini dong. Iya sih. Coba wes nanti mungkin bisa dilihat aja kan. Oh ya, terkait tadi ketika teman-teman memandang Mbak Kalista itu yang dirasakan kayak di panggung apa gimana sih Mbak? Terus gagal, ya pokoknya itu lah. Bayangannya gimana? Ya langsung ngomong ya. Bayangan apa nih Pak waktu presentasi gitu kan? Iya, waktu presentasi. Saya tuh kayak merasa, wah saya tuh tiba-tiba gelap gitu loh Pak. Terus tuh saya berada di tengah-tengah gitu loh. Kayak lampu sorot gitu. Enggak kesorot Pak. Iya, okay. Gelap. Apa kayak kelasnya tuh gelap. Lorong semuanya gitu. Enggak kelas, terus tiba-tiba lampunya kan semuanya gelap. Tapi tuh terangnya tuh di teman-teman bukan di saya. Oh gitu. Ya jadi saya tuh melihat teman-teman tuh kan terang banget kan. Nah kayak gitu loh. Jadi kayak waduh kayak ngomongin aku deh. Fix ngomongin aku. Saya bisik-bisik fix ngomongin aku. Oke. Gitu. Mbak Cafa ada datanya mau ngomongin Mbak Kalista kira-kira. Perlu data Pak. Kayak gitu ngapain sih Pak di data? Itu saya harus observasi. Kayak ngomongin aku. Siapa kui? Tak catat masa ya gitu tuh Pak. Iya kayak gitu sih. Kan gimana ya? Walaupun ngomongin Mbak Kalista, karena udah ngomongin ya udah lah Mbak. Apakah ya perlu diperdulikan banget gitu maksudnya? Gini deh, Mbak Kalista saat presentasi, saat ada orang presentasi, itu Mbak Kalista fokus ke diri Mbaknya. Apakah presentasinya gini nih, nanti dicatat materinya, atau mungkin ngomongin orang di presentasi kira-kira nih kalau Mbak Kalista sendiri. Kalau aku ya setelah tadi ngelihat teman-teman bisik-bisik, terus tak lihat oh siapa itu tadi yang ngomongin aku kayak gitu kan. Nah itu kayak langsung kepikiran gitu loh Pak. Terus-terusan tuh kayak kepikiran. Tadi dia ngomongin aku apa ya kira-kira. Jadi aku tuh nggak fokus sama presentasiku gitu. Ketika nih Mbak Kalista nggak presentasi nih, apa ada orang presentasi itu Mbak Kalista kira-kira fokus pada presentasinya apa fokus bisiin orang itu? Fokus lah Pak. Iya kan? Saya pasti fokus lah. Iya, ya. Begitu pula sama teman-teman loh Mbak. Kan nggak semua itu nggak fokus ke sana. Semua orang itu pasti fokus sendiri kok Mbak. Jadi tenang aja. Nggak usah terlalu dipikir. Dia pasti ngomongin aku, nggak ada datanya. Apakah dia ngomongin kamu 100%? Ya nggak ada buktinya. Ya misal ngomongin ya udah ngomongin mungkin ya kayak oh Mbak Kalista bagus nih outfitnya hari ini kan gitu juga bisa Mbak. Oh mungkin sih ya. Kan dia nggak ada datanya sih. Kita mau gimana? Iya bisa. Misal kalau ada orang ngomongin kita terus ya udah mau diapakan Mbak? Mungkin aku googling ya enggak ya udah lah. Loh, tapi kan bapaknya nggak tahu. Ya, Mbak Kalista secara langsung. Mbak Kalista apa tahu? Kira-kira ini orang ngomongin Mbak Kalista. Tahu lah Pak, kan saya kan yang presentasi, bukan tahu, bapaknya. Didengar gitu tahu. Oh, ini pasti ngomongin aku ini. Gimana ya? Oke. Apa mungkin dia nggak ngomongin aku? Usah denial ya. Ya gimana ya, kita nggak tahu sih sebenarnya ya Pak ya, itu ngomongin Mbak Kalista atau bukan. Ya sebenarnya kalau saya yakini, kalau yang saya yakini untuk saat ini kan semua orang tuh sebenarnya itu fokus pada diri sendiri. Kalau misal ngomongin ya, kita ya harus berbuat apa sih? Kira-kira kalau ngomongin Mbak Kalista terus mau berbuat apa Mbak? Salah berapa? Ya enggak sih, enggak. Ya mungkin apa ya? Apa ini ya? Nggak ngapa-ngapain kayaknya juga. Cuma mungkin kepikiran aja sih Pak, kayak ngomongin aku nggak kayak gitu loh Pak. Kalau misalnya udah ngomongin nih, apa yang mau dipikirkan lagi? Mungkin kalau misalnya ngomongin presentasiku gitu ya, misalnya kayak Kalista lo naik ngarep lo presentasinya kok kayak ngono ya, mana belibet aku nggak paham kayak gitu misalnya. Nah nanti saya bakal evaluasi diri saya sendiri gitu, agar supaya ya jauh lebih baik.
Oke, berarti Mbak Kalista mau evaluasi diri sendiri nunggu ketika mau diomongin orang lain. Iya kan kalau dari diri sendiri saya Nggak bisa. saya nggak tahu saya kurangnya tuh apa kayak gitu. Kenapa nggak lebih tanya ke temennya nih? Tadi kurangku apa ya kan? Itu kan juga bisa sih Mbak. Tanya ke temen yang bisik-bisik tadi. Ya enggak, temennya yang lain bebas kan, nggak harus tunggu dibisik-bisik dulu baru tahu kurangnya apa. Kalau temen pastinya ngomong baik lah Pak. Nanti Mbak Kalista bohong-bohong semua ya teman-temannya ini. Ya Nggak nggak tulus tahu, gitu ya. ya nggak tahu. Mbak Kalista kan yang tahu sendiri Duh, teman-temannya. Maksudnya mungkin teman-teman tuh kayak nggak enakan gitu loh, makanya ngomongnya ya bagus Kalista tadi presentasinya baik ya kayak gitu lah Pak. Ya masa ngomong apa presentasimu elek ngono kok omongannya belibet, aku nggak paham mau presentasi apa, kan nggak mungkin kayak gitu kok Pak. Sebenarnya kalau terkait mungkin atau enggak, temen kayak gitu sih mungkin adanya Mbak, karena dulu saat kuliah itu saya suruh gitu, justru suruh ngehead aja. Nah makanya saya tanya Mbak Kalista ini teman-teman ada yang tulus apa ini bohong-bohong semua nih. Kalau misalnya bohong-bohong semua juga bisa kok diakali pakai kamera gitu, ditaruh di belakang. Oh nanti kurang gimana gitu juga bisa. Gimana tuh Pak maksudnya kameranya ditaruh di belakang, maksudnya temanku tak suruh video gitu. Ya nggak usah disendenin di apa, di pot bunga itu misalnya. Oh, berarti saya bikin video Iya. buat evaluasi diri sendiri. Iya. Bebas kok, ada Mbak Kalista kembangin alat apa ya namanya, intinya alat instrumennya Mbak Kalista sendiri lah. Apa bisa lewat dari survei teman-teman, apa observasi diri sendiri. Masa mau evaluasi harus nunggu jajan dari orang lain, kan ya mana ya. Gimana kalau bapaknya aja yang buat instrumennya, saya kerjain deh. Oh gitu. Ya, Ya udah, nanti aja ya. ya Nanti boleh. setelah mungkin sesi ini tak buatin lagi, saya catat ya. Iya, oke. Evaluasi. Mbak Kalista nanti terkait apa? Gugup, cemas, Pikiran negatif sama teman. pikiran negatif sama temen. Oke, nanti saya bikinkan instrumennya ya. Tadi Oke. saya juga kemarin sempat menghadapi ini sih Pak, dari klien yang kayak Mbak Kalista, tapi ya intinya ada lah. Dari mahasiswa Unesa juga. Iya. Oke, yang terkait omongan orang lain, apakah sudah clear kira-kira? Apa masih kepikiran? Gini deh Pak, ketika Mbak Kalista kepikiran, apa masa mau kepikiran terus? Kenapa gak fokus pada diri Mbak Kalista sendiri? Gimana ya Pak ya ngomongnya, saya tuh emang basicnya tuh orang itu kepikiran terus gitu loh. Jadi kalau ada orang yang misalnya ngomongin saya dikit, nah itu kayak membuat saya tuh kepikiran terus kayak gitu Pak. Tak masukin ke otakku gitu loh, ke pikiranku. Jadinya tuh apa aku salah ya tadi, apa aku kurang gini, kurang gitu, kayak gitu. Jadi aku tipe orang yang selalu tak masukkan ke hati atau tak ke pikiranku, bukan kayak bodoh amat gitu. Oke, contohnya gimana nih Mbak kira-kira yang salah-salah tadi? Misalnya kayak selain presentasi gitu ya Pak ya, misalnya saya lagi turun ke tangga gitu, apalagi buru-buru waktu kelas telat gitu ya, terus tabrak orang gitu kan. Nah udah minta maaf tapi orangnya tuh kayak ngeliatin sinis gitu loh Pak. Berarti aku tuh kayak salah deh nyenggol, apa aku kurang apa ya, padahal kan udah minta maaf tapi orangnya kok gini kayak gitu. Terus ada lagi kayak misalnya saya itu apa ya, ada tugas kelompok gitu misalnya ya, terus tuh kayak ngerjain gitu, udah ngerjain tapi tuh kayak ngerasa kurang gitu loh Pak. Jangan-jangan tuh temanku tuh ngerasa aku tuh nggak ngebantuin dia, atau mungkin pekerjaanku tuh salah kayak gitu. Oke, kita bahas ke nabrak tadi ya. Misalnya Mbak Kalista sudah nabrak, nggak sengaja ya. Tapi kan Mbak Kalista sadar nggak kalau itu salah? Sadar lah Pak, kan saya tadi udah minta maaf juga. Nah, minta maaf berarti kan case-nya udah selesai. Yang di sini sih ya emang itu hak mereka sih ini sih. Tapi kan ya Mbak Kalista udah salah, ini sudah sadar salah dan minta maaf, sudah clear kan apa yang perlu, maksudnya apa yang perlu dibicarain lagi, apa sini sini
apa aku salah ya, emang bakal saya salah, tapi kan udah minta maaf, terus mau apa yang perlu dipikirin lagi gitu. Sebenarnya bebas sih, itu dia pikirannya bakal sendiri, yang ngatur ya bakal istirahat. Cuman kalau seandainya itu nggak semua hal yang seharusnya nggak dipikirin itu pikirin kan ya, jadinya kan pasti berat gitu ya. Cuman nggak apa, analoginya gini sih Mbak, misal ya Mbak, ini kan ada sebuah pulpen, ini kan ringan banget ya, ya kan. Kalau kita tinggikan kan ya kita tahan 5 detik aja kan udah beres kan, nggak apa ya. Misal nih pulpen ini coba pikiran negatif kita ataupun sesuatu yang nggak perlu dipikirin ya Mbak, kita pegang terus, kita pikirin terus selama 1 jam. Pasti ya masih, beberapa orang masih kuat Mbak 1 jam. Kalau 2 jam masih udah mulai gini Mbak, atau mungkin ada bengkak di tangannya. 5 jam mungkin udah wah wis kacau, nggak bisa Mbak. Itu sama halnya seperti pikiran kita Mbak, walaupun kecil, kalau dipikirin secara terus efeknya pasti akan berat. Kira-kira yang perlu yang tekan apa Mbak? Apa ya Pak? Apa? Kita akan yang tidak seharusnya kita betul Mbak. Oke, ini kembali ke case masalah tadi nih. Presentasinya Mbak Kalista merasa gagal. Selama semester 1-2 Mbak Kalista apa pernah ini Mbak, IPK-nya Mbak Kalista berapa 1-2? Cukup baik sih Pak, enggak yang sampai 2 gitu enggak. 3-7 ada? Iya, 3 ke atas. 3 ke atas. 3 ke atas cukup baik. Mbak Kalista semester 1-2 itu presentasinya masih melihat di layar, kurang layar atau gimana menurut Mbak? Kurang sih, soalnya kayak justru malah bagus saya waktu SMA daripada kuliah ini. Semester 1-2 kan kurang. Walaupun kurang nih, IPK-nya Mbak Kalista tetap bagus. Tetap letak gagalnya di mana ini? Kan nggak gagal. Tapi kan kebantu sama ini Pak, matkul lain, nggak presentasi aja. Iya, sama halnya juga seperti itu. Mbak Kalista udah mau improve. Justru improve itu awal kebangkitan Mbak Kalista. Mbak Kalista sebenarnya kuat kok. Mbak gimana? Mbak Kalista ini wah, udah tahu gini, oh ternyata saya kurangnya di sini. Improve. Justru awal kebangkitan Mbak Kalista. Apa-apa loh Mbak. Itu baik Mbak. Ini nggak usah merasa minder, Mbak Kalista nggak bisa. Tapi saya nggak merasa minder Pak. Gimana? Oh takut. Oh iya. Enggak takut sih. Gimana? Maaf. Tersalah. Iya, cemas tadi yang Bapak bilang itu. Cemas tapi dikit, nggak terlalu banyak. Oh iya, seperti itu. Ya nggak apa-apa Pak. Dan awal kebangkitan Mbak Kalista, dikit-dikit cemas-cemas dulu. Awalnya mungkin ada struggle, tipis-tipis gitu. Terus ketika Mbak Kalista rasanya gelap nih, kayak lampu sorot, ya seperti tadi sudah, apa perlu semua dipikirin gitu maksudnya. Jabatannya fokus ambil diri kan lebih enak gitu, tapi monggo Mbak Kalista kira-kira caranya gimana? Tapi kalau menurut Bapak, pikiran negatif saya ini dari mana Pak? Kalau boleh tahu menurut Bapak gitu. Saya rasa ya Pak, semua orang itu pasti awalnya itu punya rasa ketika menghadapi hal baru, punya rasa kecemasan, punya rasa takut sendiri. Misalnya ketika anak kecil naik sepeda ya Pak, baru awal naik sepeda kan pasti takut jatuh. Dulu pernah belajar naik sepeda nggak Pak? Iya pernah. Kan awalnya takut jatuh nih, izin. Tapi kan itu lama-lama ketika kita ayo dikit-dikit, ketika kita belajar setiap hari, besoknya lagi awalnya yang takut jatuh, dan kok nanti jatuh gimana, walaupun mungkin jatuh kan ya udah sakitnya cuma segitu, nggak sebesar ketakutan yang dirasakan anak kecil tersebut. Ayo ketika bisa naik sepeda kan lancar ya, tidak seperti secemas tadi ketika belum tahu takutnya nanti jatuh dan lain sebagainya. Mungkin itu seperti halnya ketika
seseorang mau upgrade diri, mau mencoba sesuatu yang baru seperti Mbak Kalista tadi, mencoba ingin prestasi di depan, itu hal yang baru kan. Awalnya belum Mbak Kalista ngomong di layar bla 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 bla, dan ini udah upgrade nih. Oh ini mau menuju teman presentasi ini harusnya gini, ngomong dengan teman-teman, itu kan hal yang baru. Cuma kalau itu hal yang wajar menurut saya, takut di awal. Cuma nanti kalau setelahnya kan pastinya sudah terbiasa ngomong teman-teman, nanti saya yakin bodoh apanya Mbak Kalista muncul sendiri. Cuma ya saya nggak tahu Mbak Kalista sendiri nanti berapa bulan coba dilihat. Nah itu pasti hukumnya benar-benar saya pasti yakin bakal hilang. Memang experience aja sih. Oke. Cuma fondasinya ini mentalnya sama fondasi pikirannya ini kayak ngomongin Mbak Kalista 100% ini kayaknya emang perlu sedikit di kopi awal itu. Tapi ya buat Mbak Kalista sendiri. Berarti saya itu yang mikir teman saya tadi ngomongin saya itu jadi pikiran saya dulu. Kalau dilihat dari masalahnya, saya tidak bisa iya atau tidak, tapi coba Mbak Kalista kira-kira sendiri, itu pikirannya Mbak Kalista doang apa fix nih fakta bahwa ngomongin Mbak Kalista? Saya belum tahu pasti ya Pak, soalnya belum memastikan juga ke mereka apakah kamu ngomongin aku atau enggak. Tapi mungkin kalau ditanyain kamu ngomongin aku, pastinya jawabnya juga enggak. Nah, tapi ya mungkin hanya pikiran saya yang terlalu berlebihan gitu, mungkin ya. Gak apa-apa Mbak, mungkin aja nggak ngomongin Mbak Kalista, mungkin ya ngomongin Mbak Kalista, kita kan ya nggak tahu. Terus ketika Mbak Kalista gagal hukum nih prestasinya, apakah Mbak Kalista reputasinya hancur kira-kira? Enggak juga sih, Enggak, biasa aja. nggak gagal juga kan prestasinya? Sejauh ini sih enggak ada yang gagal sih. Justru kan kalau menurut saya nih Mbak Kalista lagi belajar nih untuk lebih baik. Justru dari situ itu prosesnya jadi lebih baik. Nggak apa awal hukum, nanti kalau udah bisa kayak hukum nggak cemas, justru bukannya gagal, sukses, berhasil malah kan gitu ya menurut saya gitu. Gagal kan kira-kira saya penting. Enggak sih. Stop. Oh wes nurut kan wes. Konsekuensinya di Pak. Konsekuensinya kan hukum mana? Hukum sama sekali. Enggak dong. Konsekuensinya nih aku berpikiran negatif. Oh iya sih. Konsekuensinya cemas, dispute ya gimana suwi gak jelas gimana cara. Efeknya. Oke. Efeknya sesuai dilihat nih. Ya, evaluasi langsung dulu. Efek aja. Oh, evaluasi ya. Langsung 3 minggu ya. Oh, terkait instrumennya nanti coba deh saya pikirkan. Ya. Oke ya, saya rasa kira-kira gitu Mbak. Masa kita presentasi, oh kita masih kuliah gitu, gagalan ya justru. Iya sih Pak, kalau dipikir-pikir ya mungkin dari pikiran negatif saya sendiri ya tadi, mungkin saya akan kedepannya tuh akan berusaha untuk positif tinggi, karena kan tadi juga kalau negatif kan malah bikin saya sendiri tuh juga sakit gitu kan, karena mikirin terus gitu-gitu. Terus juga ternyata tuh semua orang tuh nggak berpikiran seperti itu, tidak sesuai dengan pikiran saya gitu. Mungkin saja begitu ya Mbak ya. Mbak Kalista Pak, ini sih sekarang sudah merasa baik apa masih mengganjel nih kira-kira? Cukup baik dari sebelumnya. Sebelumnya gimana? Sebelumnya ya kayak kepikiran, kayaknya temanku ngomongin aku deh, tapi setelah bapaknya ngomong kayaknya mungkin bisa dipikir-pikir lagi, mungkin pikiran negatif aja dari saya. Ya kalau dipikir-pikir emang kenyataannya tuh mereka tuh nggak seperti itu gitu. Jadi ya mungkin dari pikiran saya sih, mungkin saya bakal lebih positif aja gitu pikirannya. Alhamdulillah ya Mbak ya.
Mbak Kalista nggak gagal kok pas presentasi itu. Masa presentasi doang tadi hidupnya gagal, berantakan hancur. Enggak. Soalnya saya takut Pak. Iya, itu nggak apa-apa. Emang awalnya takut gitu. Itu awal kebangkitan Mbaknya. Saya yakin nggak Mbak? Iya Pak. Lucu banget sih kebangkitan. Kebangkitan. Ya tadi kan bapaknya ngomong saya buat instrumen ya Pak. Tapi kayaknya saya tuh nggak bisa deh. Mungkin bapaknya bisa bikinin saya instrumen, nanti saya kerjain deh. Oh gitu, minta tolong saya. Oh iya, terkait evaluasi diri sendiri ya. Presentasi gimana. Iya. Nanti saya bikinkan deh. Oke, boleh. Ini Mbak Kalista, tak kirim ke WA-nya Mbak Kalista gitu. Oke. Saya harap nanti ini kan Mbak Kalista terkait tadi ngomongnya Mbak Kalista gitu, terus 100% menatap ke arah Mbak Kalista ya. Padahal teman-teman ya fokus ke diri sendiri. Iya. Yang Mbak Kalista rasa tadi sudah begitu. Terus yang ketiga terkait gagal tadi itu aku harus ngomong apa? Itu Apa sih? kebangkitan Nah. Kebangkitan. Saya ngeblank cuma aku harus ngomong. Bang, kamu tega apa sih? Instrumen. Badanita. Oh iya, tadi bapaknya kan sempat ngomong ya untuk mungkin saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri dengan buat instrumen. Karena kan mungkin saya nggak ada basic dalam membuat instrumen ini ya. Kalau bapaknya kan dari konseling, pasti kan udah pernah sering buat instrumen. Jadi mungkin bapaknya bisa buatin saya instrumen, nanti bisa dikirim ke WA gitu Pak, atau mungkin sekarang bisa dibuatin terus saya kerjain gitu. Oke, Mbak Kalista tidak terkait instrumennya kan terkait evaluasi dirinya Mbak Kalista. Dan di mana evaluasi kan nggak harus nunggu cacian baru evaluasi kan bisa langsung gitu ya tadi Mbak. Iya Pak. Boleh, nah nanti saya bikin evaluasinya. Nanti saya bikin kirim di WA aja. Ya. Nah, saya harap tadi terkait pikiran Mbak Kalista sama Mbak Kalista dipandang 100% gitu ya, kayak apa ya, stand up comedian nggak mungkin lah ya Pak ya, dipandang 100%. Nah, di mana itu teman-teman ya, seperti Mbak Kalista ngomong tadi ya, kayaknya nggak semua orang mantan Mbak Kalista. Fisik-fisik tadi, terus terkait gagal total hancur tadi, itu saya rasa sudah sedikit membaik dan saya harap nanti punya efek lebih baik lagi Pak. Maksud saya tadi yang awalnya cemas, gugup, presentasi depan itu saya harap itu semua bisa hilang, tapi ya gak harus langsung besok gitu sih. Saya harap gitu. Jadi saya nanti akan buat 2 evaluasi instrumen aja ya Pak ya, terkait pikirannya Mbaknya sama terkait gugupnya, atau mau dijadikan 1? Kayaknya jadi 2 deh Pak, biar nggak bingung sih. Oke, baik, kurang lebih seperti itu. Saya tak dulu ya, biar saya nggak lupa. Habis ini saya 30 menit lagi soalnya juga ada klien Mbak, tapi nggak apa-apa sih. Makanya saya adakan 1 sesi 30 menit. Dan sekarang kebetulan tadi kita berapa menit Mbak? Sudah. Kayaknya lebih 30 ya Pak. Lebih nggak apa-apa kok Pak, ini masih punya waktu banyak kok. Oke. Aman aja. Oke. Saya harap sesi konseling pertama nih, saya kira gitu aja sih Mbak ya. Iya. Apa ada makna lain Pak? Moga dibicarakan aja. Nggak apa-apa. Masih lama kok ini. Nggak apa-apa. Sepertinya udah sih Pak, cuma itu aja. Mungkin kalau ada lagi ya saya kesini lagi Pak, WA dulu ke bapaknya. Gitu. Oke. Atau saya udah ini kan, nggak seliar tadi kan pikirannya, senegatif tadi maksud saya. Kaget saya Pak, seliar apa loh pikiran saya. Iya Pak. Ya udah mending sih Pak. Mungkin saya bakal memandang teman-teman ini jauh lebih positif ya. Atau jauh lebih dibodoh amatin atau gimana? Ya lebih positif sih, mungkin
mereka nih lagi ngomongin aku presentasi, tapi tuh ngomongin baiknya aku. Oh, presentasinya nih kayaknya bagus deh Gitu. gitu, nggak kayak oh kayak salah kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Udah kayak kegiatan tadi ya. Saya bikin instrumennya nanti aja lah, nanti saya lihat perkembangannya Mbaknya. Oke, karena ya emang kita udah 30 menit lebih. Ya, terus sebenarnya nggak apa-apa sih. Apa ada yang pengen lagi? Nggak apa-apa banget loh, Pak. Sepertinya udah ya Pak ya. Gak ada lagi deh kayaknya, itu aja sih. Mungkin aku bakal ngerjain instrumennya Bapak buat, nanti aku juga lihat oh kayaknya ini sesuai aku, nanti bisa Bapak simpulin oh jadi aku kurangnya gini gitu. Mohon maaf ya kalau gitu. Iya. Saya kira saya sebenarnya sampai saat ini itu aja. Maaf kalau ada salah kata dari saya. Iya Pak. Nanti boleh kok ngomong ke saya lewat surat. Oh, Mak, tadi maksudnya gini, saya merasa nggak enak, nggak apa-apa. Atau sekarang ya nggak apa-apa. Aman Apa ya? Kayaknya oke-oke aja sih bapaknya. Maksudnya memberikan layanan konselingnya tuh oke-oke aja, nggak ada yang kayak buruk itu nggak ada. Makasih ya kalau gitu. Oke, baik Mbak Kalista. Mungkin itu aja untuk sesi sekarang. Saya nanti bikinkan evaluasinya. Oke Pak. Kira-kira mau lanjut sesi 2 hari apa? Biasanya kan Mbak Kalista itu saya ingat itu 1 bulan setelahnya masih lagi gitu ya. Iya Pak, tapi kan habis ini Natal ya, tanggal 24 kan Natal Iya. Desember ini. Jadi aku mau pulang sih kumpul sama keluarga. Mau pulang. Iya. Oh ya udah. Saya rasa website juga tutup. Iya sih, kalau tanggal merah kan tutup pastinya. Iya. Mungkin ini nggak sih Pak, Januari setelah tahun baru. Boleh. Tapi Mbak Kalista ada 4 lagi kan? Masih banyak kan maksudnya? Apa? Libur, udah beres? Januari libur Pak. Oh, libur. Iya. Masuk Februari kayak sebelum puasa itu udah masuk. Ya. Februari puasa nggak sih Pak? Gimana? Februari aja. Februari aja deh. Atau pikir-pikir aja, nggak apa-apa, santai aja. Itu ya. Ya. Oke, Mbak Kalista mungkin gitu. Apa ada kalimat terakhir? Terakhir mungkin setelah saya tutup. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Mbak Kalista, terima kasih ya sudah mau mendengarkan saya. Maksudnya Bapaknya yang mendengarkan saya. ya udah, kita saling sama mendengarkan gitu. Mm. Oke, terima kasih sudah mau datang ke sini. Saya rasa cukup itu. Semoga Mbak Kalista diberikan kebaikan terus. Udah gitulah pokoknya ya. Amin. Udah, begitu. Terima kasih. Mungkin saya antar ya Pak. Oh, nggak usah Pak, saya sendiri aja. Sendiri aja. Oke. Bentar. Ya, ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, siang Pak. Oke, Pak.